untuk kuliah hari ini? Oke, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kuliah tentang fisiologi GI tract yang kedua serta organ dari aksesoris saluran cerna ya, hepar, kemudian fisika filia, terus pankreas. Jadi saluran cerna ini kan ada mulai dari cavum oris, kemudian faring, esophagus, kemudian gaster, terus intestinal yang terdiri dari duodenum, jejunum, kemudian ileum, lanjut ke kolon ascending, kolon transversum, kolon descending, kemudian sigmoid, rektum, sampai ke anus. Dan nanti akan bahas masing-masing fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah di cavum oris. Jadi di cavum oris ini kan ada dua bagian ya secara anatomis, yaitu ada cavum oris dan cavum vestibularis. Jadi kalau cavum oris itu yang rongga yang dibatasi oleh bagian depan itu adalah gigi gerigi bagian depan yang belakang ya. Jadi mulai dari incisivus, kemudian caninus, terus premolar 1 itu ya bagian belakang. Kanan kiri, kemudian bagian atasnya itu adalah palatum molar, palatum durum, palatum molar, kemudian bagian bawah itu adalah struktur dari lingua, kemudian bagian belakang adalah cavum atau rongga faring ya. Nah, sedangkan yang cavum vestibularis itu dibatasi oleh mukosa bukal, mukosa bibir ya, mukosa bukal dan mukosa bibir. Terus gingiva. Struktur utama yang terdapat di cavum oris yang pertama adalah lingua. Jadi lingua ini suatu otot ya. Jadi otot rangka, kemudian di sana juga terdapat banyak reseptor rasa ya. Ada reseptor rasa, ada reseptor juga, ada reseptor-reseptor yang lain, misalnya reseptor nyeri. Kemudian fungsinya ini adalah pertama untuk membantu proses digestif. Jadi proses penghancuran makanan di rongga mulut. Jadi dia untuk mengaduk makanan, kemudian dia juga berfungsi pada saat proses mengunyah dan menelan. Ini adalah bagian dari lidah. Jadi lidah ini terdiri dari dua bagian, jadi 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Dibatasi oleh yang disebut dengan papilla falata. Ini jadi papilla yang besar-besar ukurannya yang membentuk huruf V terbalik ya. Ini adalah papilla falata. Sedangkan yang di depan ini papillanya kecil-kecil, namanya papilla fungiforme ya. Jadi kalau pada pada manusia itu bentuknya adalah fungiforme, sedangkan filiform ini biasanya banyak pada binatang yang memakan rumput. Jadi misalnya sapi, kambing itu ya, itu bentuknya filiform. Kalau yang kita fungiform. Kemudian di sini ada nanti tersebar reseptor-reseptor rasa. Jadi reseptor manis, reseptor asin, reseptor manis, reseptor asin, kemudian reseptor asam, dan reseptor gurih itu ada di 2/3 depan ini. Kemudian juga ada reseptor, misalnya reseptor suhu, reseptor nyeri, itu juga ada ya di daerah daerah lidah. Kemudian reseptor-reseptor yang ada di bagian depan ini nanti melanjutkan informasinya ke serabut saraf sensoris, yaitu nervus 7. Sedangkan di bagian belakang lidah, di 1/3 belakang ini ada bagian-bagian yang papila-papila yang besar ini ya, namanya adalah tonsilla lingua. Kemudian di sini juga akan ada reseptor, yaitu reseptor untuk rasa pahit yang selanjutnya akan dibawa oleh nervus sensoris, nervus 9. Kemudian di bagian lateral dari
lidah, jadi belakang lateral itu ada 2 cekungan, namanya adalah fossa palatina yang terisi adalah tonsila palatina. Nah, fossa palatina ini dibentuk oleh lipatan, 2 lipatan, yaitu lipatan di bagian depan dan lipatan mukosa di bagian belakang. Nah, lipatan yang bagian depan ini menghubungkan antara lidah dengan palatum, sehingga disebut dengan palatoglossus ya. Jadi arcus palatoglossus. Sedangkan yang bagian belakang ini menghubungkan antara palatum dengan faring, sehingga namanya adalah arcus palatopharyngea. Kemudian nanti lidah bagian belakang ini nanti akan bersambung dengan epiglotis. Dia dihubungkan oleh suatu mukosa tipis, namanya adalah glossoepiglotica median. Jadi yang menghubungkan antara glossus atau lidah dengan epiglotis. Jadi namanya adalah glossoepiglotica. Kemudian lidah ini mempunyai otot, jadi ada otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Jadi otot intrinsik itu adalah otot yang memberi bentuk dari lidah. Jadi kalau misalnya lidah memendek, memanjang, kemudian melungker, itu adalah otot-otot intrinsik. Contohnya adalah musculus longitudinal, musculus transversus, dan musculus vertikal. Itu adalah otot intrinsik dari lidah. Sedangkan otot ekstrinsik itu adalah otot-otot yang berhubungan dengan lingua tadi, dengan daerah di sekitarnya gitu ya, menghubungkan lingua dengan daerah di sekitarnya yang berfungsi untuk menggerakkan lidah. Contohnya adalah genioglossus, geniohyoid, kemudian hyoglossus, styloglossus, dan palatoglossus. Jadi kalau muskulus-muskulus ini itu dipengaruhi oleh nervus 12, kecuali palatoglossus ya. Palatoglossus itu dipengaruhi oleh nervus 10. Nah, ini kalau kita melihat bagian depan, jadi kalau kalian membuka mulut ya, ini adalah cavum oris, bagian yang dalam ini. Kalau vestibularisnya yang ini, jadi yang antara mukosa bibir sama mukosa bukal, kemudian ambil mukosa gingiva bagian depan. Kalau yang ini adalah cavum oris. Nah, di dalam cavum oris ini tadi ada lingua, kemudian di sini ada tonsilla palatina, ini ada arcus glossopalatina, kemudian yang di belakang adalah arcus palatopharyngea. Kemudian nanti di bagian tengah ini ada uvula namanya. Terus di bagian bawah dari lidah ini nanti akan bermuara ductus kelenjar sublingua dan submandibula. Sedangkan kalau muara dari kelenjar parotis itu ada di premolar 2 atas kanan kiri. Ini adalah palatum durum ya, bagian depan, kemudian bagian belakang yang halus ini adalah palatum mole. Kemudian antara mukosa bibir dengan gingiva ini kan dihubungkan oleh lipatan mukosa kecil, ini namanya frenulum. Frenulum labia yang superior, ini frenulum labia yang inferior. Kalau antara lidah dengan dasar dari lidah ini juga ada frenulum, namanya frenulum lingua. Kemudian bagaimana sekresi dari kelenjar saliva yang ada di rongga mulut, yaitu kelenjar saliva sublingua dan submandibula serta kelenjar parotis. Aduh. Jadi kalau untuk sekresi dari kelenjar sublingua dan submandibula itu dibawa oleh nervus lingualis atau nervus 7 ya. Sedangkan kalau untuk yang kelenjar parotis itu dibawa oleh nervus 9. Jadi kalau nervus 7 itu kan keluarnya dari pons. Keluar dari pons kemudian masuk ke kanalis auditiva interna. Oh keliru ya. Nervus 7 itu keluar dari pons,
masuk ke kanalis auditiva interna, kemudian nanti akan menuju ke foramen stylomastoid ya. Keluar ke foramen stylomastoid, kemudian menuju ke daerah wajah ya. Di daerah wajah nanti dia akan membentuk namanya nervus lingualis. Nah, nervus lingualis ini akan memberikan inervasi motoris yang sifatnya parasimpatis ke kelenjar submandibula dan sublingua. Kalau nervus 9 itu keluarnya dari medula oblongata ya, dari medula oblongata, kemudian keluar melalui foramen jugulare. Dari foramen jugulare dia nanti akan menuju ke daerah parutis ya. Jadi ke daerah parutis jadi segmen yang ke superior ya. Jadi dia naik ke superior ke arah kelenjar parutis. Sehingga nanti dia akan merangsang sekresi dari kelenjar parutis. Kedua kelenjar ini, jadi submandibula, sublingua, dan parutis itu merupakan inervasinya adalah sistem saraf otonom yang parasimpatis. Kalau mandibula dan sublingua parasimpatis nervus 7, kalau parutis itu parasimpatis nervus 9. Kemudian di cavum oris juga ada kelenjar saliva. Jadi kelenjar saliva ini kan dia mengandung mukus, kemudian mengandung enzim, juga mengandung imunoglobulin ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk moisturization itu membasahi makanan sehingga dia akan lebih mudah untuk proses ditelan. Kemudian juga dengan adanya enzim maka terjadi proses digestif secara enzimatis. Jadi enzim amilase itu nanti akan memecah karbohidrat, kemudian lingual lipase ini nanti akan memecah dari lemak, kemudian imunoglobulin A ini merupakan antibodi ya, antibodi yang berperan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan virus yang dihasilkan oleh mukosa. Kemudian juga dia juga menghasilkan mukus. Berikutnya adalah gigi geligi. Jadi gigi geligi ini fungsinya adalah untuk memotong, merobek, kemudian memperkecil ukuran dari makanan. Jadi secara umum struktur dari gigi itu pertama ada korona atau mahkota gigi ya, yang disebut dengan enamel. Kemudian ada bagian dentin, di mana di dentin ini juga ada ujung-ujung saraf ya, ujung-ujung saraf yang ada di gigi. Kemudian di sini ada pulpa. Nah, pulpa itu suatu rongga yang isinya ada pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe. Kemudian untuk gigi geligi ini akan masuk ke dalam gingiva. Supaya dia bisa melekat dengan erat dengan gingiva, maka ada lapisan sementum. Juga ada ligamentum periodental. Nama-nama gigi, jadi dari depan ke belakang. Jadi ini kita bikin garis imajiner gitu ya, segi 4 gini. Kemudian ini yang bagian kanan ya, kanan atas. Maka nomor 1 adalah incisivus 1, 2, kemudian caninus, premolar 1, premolar 2, molar 1, molar 2, molar 3. Ini sama, nanti di sini juga caninus incisivus 2, caninus, premolar 1, 2, molar 1, 2, 3. Bagian bawah pun juga sama. Kalau jumlahnya persisi ini ada 8, berarti itu adalah gigi yang sudah permanen. Kalau gigi susu itu hanya sampai premolar 2. Jadi anak-anak yang masih kecil ya, yang belum belum tanggal giginya, itu susunannya cuma incisivus, caninus, premolar 1, premolar 2. Belum ada molar 1, 2, 3. Nanti kalau sudah terbentuk gigi yang permanen, maka akan terjadi susunannya 8 ini. Nah, kadang-kadang gusi itu atau gingiva itu tidak cukup untuk keluarnya gigi yang terakhir, yaitu
molar 3, sehingga yang harusnya posisinya seperti ini karena dia tidak cukup ruangannya, mungkin giginya terlalu besar atau gingivanya yang terlalu kecil, akibatnya dia akan mengalami impaksi ya, jadi muter. Jadi posisinya tidak bagus, jadi dia muter gitu. Kemudian juga mukosa dari gingiva ini akan tidak bisa membuka seperti ini. Artinya corona itu tidak bisa muncul sempurna, tetapi sebagian akan tertutup. Nah, dengan adanya corona yang untup-untup gitu ya, jadi corona yang munculnya tidak penuh, maka akan ada celah antara gigi dengan lipatan atau gingiva yang menutup corona tadi. Nah, itu yang merupakan sumber dari infeksi nanti. Berikutnya adalah faring. Jadi daerah setelah apa ini namanya? Orofaring, maksud saya kavum oris. Itu adalah faring ya. Nah, faring ini merupakan saluran penghubung antara tiga daerah ya. Jadi yang di atas itu faring akan berhubungan dengan kavum nasi, maka dia disebut dengan nasofaring. Yang bagian tengah depan itu nanti berhubungan dengan kavum oris, maka dia disebut dengan orofaring. Kemudian dia berhubungan dengan daerah laring, maka dia disebut dengan laringofaring. Nah, struktur penting yang ada di daerah nasofaring ini ada muara dari ductus eustachius, di mana ductus eustachius ini menghubungkan antara telinga bagian tengah atau kavum timpani dengan faring, sehingga akan menyamakan tekanan di telinga bagian tengah dengan atmosfer. Pada saat misalnya kita di ketinggian ya, di ketinggian naik pesawat gitu ya, kadang-kadang kan tiba-tiba telinga kita terasa sakit, kemudian kita merasa tidak mendengar atau mungkin berdenging, itu disebabkan karena muara dari ductus eustachius tadi menutup. Nah, dengan menutupnya muara tadi, maka akan menyebabkan tekanan di kavum timpani tidak sama dengan tekanan yang ada di atmosfer. Kavum timpani tekanannya menjadi lebih negatif. Nah, kalau tekanan itu menjadi lebih negatif, maka dia akan menarik membrana timpani itu masuk ke dalam, kemudian akan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah. Karena ada vasokonstriksi pembuluh darah, otomatis kan ada hipoksia. Hipoksia akan menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen di dalam sel di daerah kavum timpani, sehingga dia akan mungkin akan terjadi kerusakan sel atau kerusakan sel gitu ya, sehingga memunculkan pembentukan mediator prostaglandin yang akan merangsang reseptor nyeri, sehingga telinga kita akan terasa nyeri. Nah, proses nyeri tersebut itu akan bisa teratasi kalau kita misalnya melakukan gerakan falsafah ya. Jadi kita menutup mulut dan menutup rongga hidung, kemudian kita ngeden. Nah, itu akan membuka ductus eustachius tadi, sehingga akan terjadi udara bisa masuk ke dalam membrana masuk ke dalam kavum timpani, maka tekanan akan kembali normal sehingga hipoksianya akan berkurang, membrana timpani kembali normal dan nyerinya berkurang. Kemudian juga di daerah nasofaring atau di bagian belakang dari uvula ya, itu ada yang disebut dengan tonsilla faringea. Kemudian tonsilla faringea, tonsilla lingua, dan tonsilla palatina ini nanti akan membentuk yang namanya ring of Waldeyer, di mana fungsinya ini adalah sebagai tempat penyimpanan dari limfosit T dan limfosit B. Jadi kalau misalnya ada infeksi di daerah ini ya, daerah nasofaring, daerah orofaring, atau mungkin di daerah dua daerah ini ya, maka setelah proses init yang dilakukan oleh misalnya oleh mukosa, kemudian oleh sel epitel, mungkin ada protein antibakteri, mungkin ada imunoglobulin A, mungkin juga ada selnya makrofag, sel dendrit, sel NK, semuanya bekerja tapi tidak bisa
mematikan antigen berupa bakteri atau virus, maka dia akan mengekspresikan antigen tersebut ke dalam tonsilla palatina, tonsilla lingua, atau tonsilla pharyngea, sehingga akan terjadilah aktivasi dari limfosit untuk menghasilkan antibodi ataukah menghasilkan aktivasi dari sel limfosit sitotoksik, tergantung dari jenis antigennya. Sehingga reaksi adaptif yang lebih kuat itu akan bisa dilakukan untuk mengeliminir antigen tersebut. Kemudian kalau struktur penting yang ada di laringofaring ini adalah adanya epiglotis. Jadi epiglotis ini fungsinya adalah untuk menutup dari laring. Jadi pada saat makan atau menelan ya, pada saat kita menelan makanan itu akan masuk ke daerah faring. Nah, supaya dia tidak masuk ke daerah nasofaring, maka begitu ada proses menelan, maka nervus 10 itu akan menggerakkan uvula ke arah atas sehingga akan lebih mempersempit nasofaring. Kemudian dia juga akan menggerakkan epiglotis menutup dari laring sehingga makanan tidak nyasar ke laring, tapi makanan akan langsung masuk menekan di esofagus sphincter esofagus superior, kemudian dia akan masuk ke esofagus. Ini bagian dari laring kalau kita lihat dari atas ya. Jadi rongga ini adalah namanya laring ya. Nah, pintunya ini disebut dengan rima glotis. Kemudian di dalam laring itu ini adalah muskulus untuk pita suara atau plika vokalis, kemudian ini ada epiglotis. Nah, epiglotis ini nanti akan berhubungan dengan lidah atau lingua, yaitu melalui lipatan mukosa glosoepiglotika yang medial, glosoepiglotika yang lateral kanan kiri. Kemudian di sini sering ada cekungan ya, kadang-kadang di sini tempat kesandetnya makanan itu di antara ini. Berikutnya adalah esofagus. Jadi esofagus itu merupakan bagian dari saluran makanan yang berupa bentuknya adalah tabung ya, yang fungsinya adalah untuk menyalurkan makanan dari esofagus menuju ke gaster. Nah, sebenarnya dia tidak ada proses digestif di sana, jadi tidak ada proses pemecahan dari makanan. Jadi dia hanya untuk saluran yang menyalurkan aja ya, jalan untuk menyalurkan ke gaster. Kemudian esofagus ini juga mempunyai sel-sel kelenjar ya yang menghasilkan mukus sehingga dia akan lebih mudah untuk proses menelan. Jadi dia akan melunakkan lebih melunakkan makanan, kemudian juga menjadi lebih cair gitu ya. Sehingga dengan lunaknya makanan itu tidak akan terjadi gesekan antara makanan dengan dinding dari esofagus sehingga tidak menimbulkan kerusakan dari dinding esofagus. Kemudian di esofagus tadi kan ada dua sphincter. Sphincter yang atas adalah esofagus yang superior, sedangkan yang bawah itu adalah gastroesofageal atau sphincter kardiak. Di mana fungsinya itu adalah mencegah reflux makanan dari gaster kembali ke esofagus. Bagian dari esofagus itu ada 3 bagian. Jadi sepertiga atas disebut dengan pars cervical, ini setinggi C6 sampai T10 ya. Jadi ini pars cervical, kemudian sepertiga berikutnya adalah pars thoracal, sepertiga akhir adalah pars abdominal. Kalau pars cervical ini masih ada otot rangkanya, sehingga proses menelan yang terjadi di pars cervical ini sifatnya adalah masih bersifat volunter. Jadi dipengaruhi oleh korteks motoris karena adanya otot rangka ya yang ada di sekitar esofagus bagian sepertiga atas.
Kemudian di sepertiga bawah ini masih ada namun sedikit otot rangkanya, yang lebih banyak adalah otot polos, sehingga dia dipengaruhi oleh saraf nervus vagus yang sifatnya otonom. Kemudian gerakannya adalah menjadi peristaltik yang involunter. Kemudian pada saat masuk ke pars abdominal ini juga banyak mengandung otot polos ya, hanya mengandung otot polos sehingga disarafi oleh nervus vagus, juga bersifat involunter peristaltiknya. Gerakan peristaltik yang ada di esofagus tadi itu berfungsi untuk proses menelan. Jadi mentransfer makanan dari esofagus menuju ke gaster. Jadi pada saat sepertiga atas tadi ya, fase servikal atau bukal tadi dia masih berfungsi secara volunter karena di situ banyak sekali otot rangka sehingga dia disarafi oleh saraf somatis. Kemudian di pas servikal atau faringial ini sudah mulai bersifat involunter karena lebih banyak sel otot polosnya. Kemudian pada saat masuk ke bawah ini juga ke abdomen ini ya juga bersifat involunter karena juga banyak mengandung serabut sel otot polos. Jadi prosesnya seperti ini. Apabila ada makanan di dalam rongga mulut, maka akan terjadi proses digestif. Digestif ini ada secara mekanik dan secara kimia. Secara mekanik dilakukan oleh otot-otot pengecap yang diinervasi oleh nervus 5, cabang 3 atau nervus mandibularis, kemudian gerakan dari mandibular sehingga terjadi gerakan dari gigi geligi untuk memotong dan mengecilkan ukuran makanan. Kemudian ada lidah yang diinervasi oleh nervus 12 sehingga fungsinya adalah untuk mengaduk atau mencampur makanan dan mendorong makanan ke belakang. Kemudian juga ada proses digestif secara kimiawi yang dilakukan oleh kelenjar saliva, di mana saliva tadi dia akan mengeluarkan mukus, kemudian juga mengeluarkan enzim, sehingga makanan menjadi lebih basah, lebih lunak, kemudian karbohidrat dipecah menjadi disakarida, kemudian molekul lipid dikecilkan lagi ya. Di sini tidak ada pemecahan protein. Kemudian makanan didorong ke belakang oleh lidah. Nah, pada saat makanan itu didorong ke belakang oleh lidah dan mengenai uvula, maka akan merangsang nervus 10. Sehingga nervus 10 ini akan menyebabkan uvula ini bergerak ke belakang gitu ya, sehingga menutup nasofaring. Kemudian yang kedua dia juga menyebabkan epiglotis, menutup laring, sehingga makanan ini nanti akan didorong oleh gerakan otot rangka sehingga dia akan masuk ke esofagus. Jadi dia akan menekan sphincter superior dari esofagus sehingga dia akan didorong masuk ke dalam esofagus. Nah, di dalam esofagus ini nanti akan terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan untuk sampai ke gaster. Nah, pada saat makanan ini sudah mendekati gaster, maka dia akan menekan dari sphincter glosopharyngea, gastroesophageal atau kardia, sehingga bagian sebelah distal itu nanti distal ini proksimal ya. Bagian proksimalnya itu akan membuka, sedangkan bagian distalnya akan menutup sehingga akan mendorong makanan masuk ke lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, maka akan terjadi penutupan lagi dari sphincter kardia sehingga makanan yang di lambung ini tidak mengalami regurgitasi kembali ke esofagus. Itu adalah proses menelan. Proses menelan ini tadi kalau di daerah faring tadi masih dipengaruhi oleh otot rangka. Jadi dia masih sifatnya somatis ya. Kemudian masuk ke daerah esofagus yang
sepertiga atas juga masih sifatnya volunter karena ada pengaruh dari otot rangka, kemudian sepertiga tengah sudah involunter, dan sepertiga bagian bawah juga sudah involunter. Berikutnya adalah gaster. Jadi gaster ini merupakan tempat penyimpanan sementara dari makanan. Kemudian dia juga ada sphincternya. Jadi sphincternya yang pertama adalah sphincter gastroesofagial atau kardiak dan sphincter pylorus. Jadi kalau gastroesofagial itu mencegah regurgitasi dari gaster ke esofagus, kalau yang pylorus itu mencegah regurgitasi dari duodenum kembali ke gaster. Kemudian fungsi dari gaster selain dia sebagai tempat penyimpanan sementara makanan, di sini juga terjadi proses digestif. Jadi proses digestifnya berjalan secara mekanik dan kimiawi. Jadi secara mekanik itu dilakukan oleh gerakan peristaltik dan gerakan segmental. Jadi kalau peristaltik itu gerakan yang mendorong makanan dari atas ke bawah, sedangkan kalau gerakan segmental itu adalah gerakan yang tidak menyebabkan terjadinya pergerakan dari makanan. Jadi makanan itu akan dipotong-potong gitu ya, dipotong-potong, diaduk, dipotong-potong, diaduk, itu adalah gerakan segmental. Jadi secara mekanis itu yang dilakukan, kemudian secara kimia itu dilakukan oleh enzim protease. Jadi protease ini akan menyebabkan proses pemecahan dari protein menjadi asam amino atau menjadi pepton ya. Jadi protein menjadi pepton. Jadi protein yang besar ukurannya itu diperkecil menjadi pepton oleh enzim protease. Enzim protease ini akan aktif bila ada HCl. Jadi dengan adanya makanan pasti akan ada sekresi HCl sehingga HCl ini nanti akan mengaktifkan protease sehingga protease akan menghancurkan protein menjadi pepton. Jadi proses pemecahan protein ada di gaster, sedangkan pemecahan karbohidrat dan pemecahan lipid tidak terjadi di gaster karena pemecahan karbohidrat dan pemecahan lipid enzimnya itu butuh suasana basa, sedangkan kalau di lambung dengan adanya HCl maka suasananya asam, pH-nya antara 3 sampai 5 ya, sehingga enzim tadi tidak bisa bekerja. Itu sebabnya hanya bisa memecah protein. Kemudian apa saja yang bisa digestif di situ? Ternyata ini selain ada air, kemudian ada alkohol, ini juga mulai diserap di sana. Jadi kalau kita minum alkohol, maka alkohol ini sudah mulai terjadi penyerapan di daerah gaster. Di gaster ini selain HCl itu dihasilkan untuk mengaktifkan protease, dia juga berperan untuk proses antibakteri ya. Dengan asam maka bakteri itu dinding selnya akan lisis. Jadi sebenarnya di gaster itu ada dua poin gitu ya. Ada 2 poin yang sifatnya harus seimbang, yaitu poin yang melindungi dan poin yang mendestruksi. Nah, kalau yang poin melindungi itu misalnya ada mukosa yang tebal, kemudian adanya mukus, adanya bikarbonat, kemudian adanya otot dari gaster yang 3 lapis tadi ya, ada sirkuler, radial, dan longitudinal. Kemudian ada pembuluh darah yang banyak di sana, itu bersifat melindungi. Sedangkan kemudian ada enzim ya, enzim yang dihasilkan oleh COX-1 yaitu prostaglandin. Itu sifatnya melindungi. Tetapi yang sifatnya destruksi itu ada di gaster adalah HCl, kemudian ada bakteri Helicobacter. Nah, dengan adanya 2 hal ini, maka harus seimbang antara yang mendestruksi dan yang melindungi. Kalau misalnya yang mendestruksi itu terlalu tinggi, maka dia akan menyebabkan terjadinya iritasi dari mukosa lambung, sehingga merupakan salah satu
atau patomekanisme terjadinya ulkus dari lambung atau gastritis. Nah, ini adalah mukosa dari lambung dan apanya itu? Ototnya ya. Jadi ada 3 lapis, ada longitudinal, sirkular, kemudian juga ada yang oblik. Nah, 3 macam lapisan ini, kenapa kok dia dibuat 3? Karena memang pertama fungsinya adalah untuk reservoir ya. Jadi dia bisa menampung makanan cair itu sebesar 1000 mili, padahal aslinya itu hanya 100 mili ya. Jadi 10 kali lipat dia bisa mengembang ya. Kemudian kalau ototnya tidak tebal maka mungkin akan pecah gitu ya, sehingga muskulusnya diatur menjadi 3 lapis. Kemudian yang kedua adanya HCl yang dihasilkan oleh mukosa lambung sehingga dia bersifat iritasi ya. Sehingga kalau dia muskulusnya ini tipis juga akan mudah terjadi erosi atau mungkin ruptur dari lambung gitu ya, atau perforasi. Sehingga strukturnya dibuat seperti ini. Kemudian bagian-bagiannya ini adalah bagian dari sphincter kardia atau gastroesofagial, kemudian yang atas ini adalah fundus, kemudian bagian yang paling besar ini di curvatura mayornya ini adalah korpus, kemudian di sini yang bawah ini adalah antrum, kemudian di sini nanti akan ada sphincter pylorus yang membatasi antara gaster dengan duodenum. Kemudian sel yang terdapat di mukosa gaster itu yang pertama adalah sel goblet yang fungsinya untuk mensekresi mukus yang banyak mengandung bikarbonat. Jadi fungsinya untuk menetralkan asam lambung. Kemudian ada sel parietal, di mana sel parietal ini fungsinya adalah menghasilkan HCl, di mana HCl ini sebenarnya fungsinya adalah untuk mengaktifkan enzim protease. Kemudian yang kedua dia juga sebagai antibakteri. Kemudian dia juga akan merangsang pengeluaran intrinsik faktor, di mana intrinsik faktor ini berperan penting untuk absorpsi B12 di kolon. Berikutnya adalah chip cell. Chip cell ini nanti akan mensekresikan pepsinogen. Jadi pepsinogen itu adalah enzim protease yang sifatnya inaktif. Kenapa dia dibentuk inaktif? Karena kalau pepsinogen itu disekresikan dalam bentuk aktif, maka pepsinogen itu sifatnya protease sehingga dia akan melisiskan protein dari sel. Itu sebabnya dia harus dibentuk disekresikan dalam bentuk inaktif dulu. Baru kemudian kalau ada HCl, maka pepsinogen ini akan pecah menjadi aktif sehingga dia akan mampu memecah protein yang ada di makanan. Jadi supaya dia tidak memecah protein dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau ada makanan maka protease ini yang akan memecah protein dari makanan. Kemudian G-cell ini nanti akan menghasilkan hormon gastrin. Jadi hormon gastrin ini nanti berperan di dalam proses sekresi ya, sekresi dari HCl, kemudian peristaltik atau gerakan dari gaster, kemudian juga meningkatkan kadar kalsium, kemudian juga meningkatkan kadar epinefrin dan menurunkan keasaman. Jadi fungsinya ini adalah yang pertama adalah supaya merangsang pertumbuhan dari gaster itu sendiri. Karena gaster tadi kan ada enzim protease, ada HCl yang sifatnya iritatif ya. Sehingga kan sebenarnya mukosa itu akan banyak yang rusak. Nah, supaya dia tidak menyebabkan erosi atau menyebabkan perforasi, maka mukosa itu harus segera tumbuh kembali gitu ya. Sehingga hormon gastrin inilah yang merangsang mukosa untuk terjadi proses repair. Kemudian dia juga merangsang pengeluaran HCl, kemudian juga akan menyebabkan terjadinya penurunan gastric emptying. Jadi penurunan
pengeluaran makanan dari gaster ya. Jadi dia justru menurunkan peristaltiknya. Jadi sphinkternya menjadi lebih kuat tertutup sehingga proses penghancuran makanan yang ada di gaster ini yang lebih diutamakan, tapi tidak didorong ke ke duodenum gitu ya. Ini tadi ya ini ya, macam-macam selnya ada ya. Kemudian ini adalah mekanisme sekresi dari HCl. Sebenarnya kapan sih HCl dari gaster itu disekresikan? Jadi HCl itu disekresikan ada 3 fase. Ada fase sefalik, ada fase gastrik, dan fase intestinal. Jadi kalau fase sefalik itu apabila makanan belum sampai ke gaster, jadi dia hanya ada di dalam kafum oris atau masih membayangkan atau merasakan atau mendengar tentang makanan atau melihat suatu makanan atau membau makanan. Jadi masih ada di kepala atau di pikiran kita dan di mulut ya, jadi belum masuk ke gaster. Nah, ini nanti akan menyebabkan aktivasi dari parasimpatis nervus 10 atau nervus vagus. Kemudian nervus vagus tadi akan mengaktifkan intrinsik faktor serabut saraf intrinsik ya. Kan kalau di saluran cerna kan ada serabut saraf intrinsik. Nah, serabut saraf intrinsiknya ini nanti akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi pembuluh darah di daerah mukosa, kemudian sekresi dari mukus, sekresi dari HCl, sekresi dari enzim, kemudian juga gerakan peristaltik. Itu sebabnya pada saat kita membayangkan makanan itu kadang-kadang atau memikirkan makanan itu kan maka lambung kita akan kerucuk-kerucuk gitu ya. Yaitu karena adanya gerakan peristaltik, kemudian mukusnya juga dikeluarkan, pepsin dikeluarkan, HCl dikeluarkan. Itu adalah fase sefalik. Jadi pada saat makanan belum masuk ke lambung, gaster sudah menghasilkan HCl. Kemudian pada saat makanan itu masuk di lambung ya. Jadi pada saat makanan masuk di lambung maka kan akan terjadi distensi dari lambung ya. Jadi kan tadi kan ukurannya bisa normal itu hanya bisa berisi 100 cc ya. Tapi dengan adanya makanan dia bisa sampai 1000 cc maksimal dalam bentuk cair. Maka akan terjadi distensi dari lambung ini. Nah, dengan adanya distensi tadi maka dia akan merangsang reseptor regang sehingga dia akan menyebabkan aktivasi dari sistem saraf yang intrinsik maupun yang ekstrinsik. Nah, jadi yang intrinsik tadi adalah di mientericus tadi ya, plexus mientericus, sedangkan kalau yang ekstrinsik itu adalah nervus vagus. Efeknya apa? Efeknya sama, dia akan menyebabkan aktivasi dari mientericus, plexus mientericus sehingga terjadi sekresi dari mukus, sekresi dari HCl, kemudian sekresi dari enzim, juga terjadi proses peristaltik. Namun hormon gastrin ini nanti akan mencegah terjadinya pengeluaran ya, pengeluaran dari makanan yang ada di lambung. Jadi dia akan menyebabkan kontraksi yang sifatnya segmented dulu. Nah, setelah itu baru nanti gastrinnya sudah tidak berefek, maka akan ada makanan itu yang keluar menuju ke intestinal atau duodenum. Nah, ini ya. Kemudian setelah tadi gastrin tidak bekerja, maka makanan akan didorong masuk ke duodenum. Nah, setelah makanan ini masuk ke duodenum, makanan yang dari gaster ini kan sifatnya asam. Maka dia harus dinetralkan. Maka di duodenum nanti akan mengeluarkan beberapa enzim, yaitu sekretin, kemudian gastroinhibitory peptide, kemudian cholecystokinin. Dengan adanya ketiga enzim ini, maka dia akan menyebabkan terjadinya penghambatan
dari chief cell, parietal cell maupun plexus mesentericus, sehingga sementara gaster tidak mendorong makanan menuju ke duodenum sampai terjadi proses digestif di duodenum, kemudian makanan digeser ke jejunum, baru gaster mengisi lagi. Sedangkan dari jejunum nanti akan digeser ke ilium, makanan dari duodenum masuk ke jejunum, gaster memasukkan lagi ke ke duodenum lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi makanan yang dari gaster yang banyak tadi itu tidak akan dikosongkan dalam sekali waktu ya. Jadi sedikit-sedikit dikosongkan. Nah, proses penghambatannya itu disebabkan karena aktivitas dari enzim-enzim yang ada atau enzim atau hormon ya. Ini hormon sih. Hormon yang dihasilkan oleh duodenum. Ini sama. Nah, ini bagaimana sebenarnya mekanisme pembentukan HCl. Jadi HCl itu kan sebenarnya dibentuk dari plasma darah ya. Jadi CO2 ya. Jadi CO2 yang ada di dalam darah itu kan nanti akan masuk ke sel apa tadi, kalau HCl tadi itu sel parietal ya. Jadi CO2 yang ada di dalam pembuluh darah itu akan masuk ke sel parietal di mukosa lambung. Kemudian CO2 ini nanti akan berikatan dengan air yang ada di sitoplasmanya menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 ini nanti akan dipecah menjadi H+ dan HCO3- oleh enzim karbonik anhidrase. Sehingga H+-nya ini akan dikeluarkan ke lumen, sedangkan HCO3-nya ini akan kembali diserap masuk ke pembuluh darah, sehingga akan terjadi proses buffer ya. Jadi kayak menyeimbangkan gitu ya. Nah, pada saat H+ ini dikeluarkan, maka klorida supaya sama-sama asamnya ini kan menjadi asamnya kan berkurang ya. Maka klorida dari darah ini juga akan dikeluarkan melalui sel gastril parietal tadi, kemudian menuju ke mukosa, menuju ke lumen gaster, sehingga nanti akan terbentuklah ion HCl. Nah, HCl ini nanti supaya muatan positif itu tidak berlebih di ekstrasel, maka kalium yang akan menggantikan gitu ya. Kalium akan menggantikan, sehingga kalium menggantikan ini positif supaya tidak positif berlebihan di intraselnya, di sel parietal, maka natrium juga yang akan menggantikan. Jadi terjadi aktivasi NAK-ATPase. Sehingga kalau kita mau mengobati orang-orang dengan gastritis, itu kuncinya di sini. Yang pertama, menetralkan HCl, misalnya dengan memberikan antasida. Kemudian ini kan HCl itu selain dihasilkan oleh sel parietal, dia juga dihasilkan oleh sel kromafin ya, di mana dia dipengaruhi di situ ada reseptor histamin, sehingga dia bisa dilakukan dengan ngeblok histamin atau ngeblok ini NAK-ATPase ini. Dengan adanya enzim NK-ATPase-nya diblok, maka kan natrium kan tidak bisa masuk. Padahal natrium ini digunakan untuk mengganti HCl yang keluar. Jadi kalau HCl keluar harus ada natrium yang masuk. Nah, kalau NAK-ATPase-nya diblok, Na tidak bisa masuk, maka HCl juga tidak, H+-nya juga tidak akan bisa dikeluarkan. Jadi itu guna dari mekanisme pembentukan HCl tadi dalam pengobatan. Ini sama. Nah, ini faktor-faktor tadi ya yang merusak dan faktor yang melindungi. Jadi kalau faktor yang melindungi ada mukus, bikarbonat, aliran darah yang bagus, kemudian adanya nitrit oxide, prostaglandin, kemudian growth factor,
untuk proses perbaikan sel dan antioksidan. Ini adalah mekanisme untuk pertahanan. Sedangkan proses yang menyebabkan erosi itu ada bakteri Helicobacter, kemudian adanya misalnya intake alkohol, NSAID, jadi obat-obat nyeri ya, golongan non-steroid, kemudian bisa karena proses iskemi misalnya pada proses hipertensi, kemudian bisa karena adanya refleks dari asam empedu, kemudian juga peningkatan sekresi dari HCl. Itu adalah yang merusak, sehingga harus ada keseimbangan supaya tidak terjadi kerusakan dari mukosa dari Gaster. Ini kan normalnya yang proteksi dan yang merusak harus imbang ya. Begitu yang merusak itu lebih banyak, maka di sini akan terjadi erosi dari sel-sel di mukosa dari Gaster. Nah, kalau sudah terjadi erosi seperti ini, maka akan menyebabkan misalnya nyeri, kembung, muntah, kemudian mungkin juga bisa terjadi muntah darah ya, karena kerusakan dari pembuluh darah di daerah mukosa. Berikutnya adalah intestinal. Jadi intestinal ini dibatasi oleh sphincter pylorus dan ileocecal ya. Kemudian intestinal ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian fungsi utama dari intestinal itu adalah absorpsi dari makanan, yaitu karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin, elektrolit, Fe, terus mineral-mineral yang lain ya. Kemudian juga terjadi proses digestif ya, jadi proses penghancuran. Jadi proses penghancuran untuk makanan-makanan menjadi lebih kecil ukurannya. Jadi kemampuan absorpsi dari intestinal ini sekitar 8.000 mili per hari. 8.000 mili itu berarti 8 liter ya, 8 liter per hari. Jadi makanan dalam bentuk cair. Kemudian enzimnya itu sekitar 3 liter per hari. Enzim yang dikeluarkan oleh intestinal itu ada lipase yang memecah lemak menjadi monogliserida, gliserol, dan fatty acid. Kemudian amilase untuk merubah menjadi maltose. Kemudian maltase itu merubah, ini disakarida ya, disakarida menjadi maltose. Kemudian maltase itu merubah maltose menjadi glukose. Laktase merubah laktose menjadi galaktose dan glukose. Sukrase merubah sukrose menjadi fruktosa dan glukose. Dekstrinase merubah dekstrin menjadi glukosa. Itu adalah enzim-enzim yang dihasilkan. Kemudian kalau hormon yang dihasilkan oleh intestinal, yang pertama adalah enteroglaston yang terdapat di duodenum. Fungsinya adalah menghambat sekresi dari Gaster dan menghambat motilitas ya, sehingga HCl tidak dikeluarkan, motilitas dari Gaster juga tidak terjadi, akibatnya gastric emptying tadi atau pengeluaran makanan dari Gaster itu terhambat. Kemudian ada GIP atau gastric inhibitory polypeptide. Ini juga sama menghambat sekresi HCl, pepsin, dan motilitas dari Gaster. Kemudian sekretin ini untuk menyebabkan sekresi dari amilase ya. Amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi dia berfungsi untuk menyebabkan pankreas itu mengeluarkan enzim-enzimnya untuk proses digestif, kemudian juga merangsang pengeluaran garam empedu, juga menyebabkan gastric emptying-nya tadi itu juga akan berkurang. Kalau kolecisitokinin ini menyebabkan
ductus biliaris mengeluarkan garam empedu, kemudian pankreas mengeluarkan enzim lipase untuk metabolisme lipid dan menghambat motilitas dari Caster. Kemudian VIP yaitu vasoaktif intestinal peptide, ini fungsinya adalah sama dengan sekretin ya, jadi akan merangsang enzim dari pankreas, kemudian dia akan menyebabkan sekresi dari bikarbonat serta menghambat motilitas dari Caster. Somatostatin ini fungsinya juga sama, menghambat sekresi dari Caster, kemudian menghambat enzim dari pankreas ya. Jadi dia akan menghambat saliva, pepsin, intrinsic factor dan enzim dari pankreas, kemudian menghambat motilitas dari Caster, intestina, kemudian juga aliran darah ke liver, juga menghambat sekretin dan insulin. Sedangkan serotonin ini akan menghambat dari sekresi HCl. Ini proses digestif ya, mulai dari mulut sampai di intestinal. Jadi kalau di mulut itu yang pertama dipecah adalah karbohidrat oleh amilase, sehingga akan dibentuk disakarida dalam bentuk maltase, oligosakarida, dan sukrose serta laktose. Kemudian protein tidak diapa-apakan, kemudian lemak ini diubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian masuk ke Caster. Di Caster karbohidrat tidak diapa-apakan karena enzim-enzimnya tidak aktif pada kondisi asam, kemudian protein ini dipecah oleh protease sehingga dia terbentuk pepton. Kemudian lipid juga tidak diapa-apakan di Caster karena lipase itu bekerja pada kondisi basa. Kemudian pada saat di intestinal, maka karbohidrat yang tadi sifatnya adalah disakarida akan dipecah menjadi monosakarida. Jadi maltose itu nanti akan dipecah oleh maltase menjadi 2 molekul glukosa. Sukrosa itu dipecah oleh sukrase menjadi fruktosa dan glukosa. Laktose dipecah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, galaktosa, fruktosa, glukosa itu adalah monosakarida yang bisa diserap oleh pembuluh darah sehingga masuk ke dalam pembuluh darah. Sedangkan protein di intestinal ini akan dipecah oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu tripsin, kemotripsin. Sehingga pepton tadi akan berubah menjadi asam amino. Asam amino nanti akan diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian lipid ini akan dipecah oleh lipase pankreas sehingga akan terbentuk monogliserida, gliserol, dan fatty acid ya. Kemudian nanti monogliserida dan free fatty acid akan membentuk trigliserida, kemudian ditambah dengan fosfolipid, kemudian vitamin-vitamin yang larut di dalam lemak, kemudian kolesterol, ini nanti akan membentuk yang disebut dengan kilomikron. Jadi trigliserida ditambah dengan fosfolipid, kemudian kolesterol itu akan berubah menjadi kilomikron, kemudian ditambah dengan protein ya, protein lipase, sehingga dia akan bisa diserap oleh pembuluh limfe. Kenapa kok dia tidak diserap ke pembuluh darah? Karena lipid itu kan tidak larut di dalam air, jadi dia akan lebih banyak diserap masuk ke pembuluh limfe. Baru nanti akan dikeluarkan pada saat masuk ke portal hepatika ya, yaitu nanti akan dikeluarkan sedikit-sedikit dengan bantuan protein lipoprotein lipase, maka dia akan bisa larut di dalam darah. Ini sama. Berikutnya adalah kolon. Jadi kolon ini mulai dari bagian akhir dari ilium atau iliosekal tadi ya, sampai ke
rektum. Kemudian kolon ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kolon ascending, kolon transversum, dan kolon descending. Fungsi utamanya itu adalah absorpsi air, kemudian juga absorpsi dari kalium ya, serta vitamin B12. Jadi ada potasium, ini apa itu? Potasium itu natrium. Potasium itu kalium ya. Kalium, natrium, klorida, kemudian menghasilkan mukus yang berfungsi untuk mempermudah pergerakan dari fekal ya, supaya dikeluarkan dengan mudah. Ini adalah intestinal barrier. Jadi intestinal barrier itu yang pertama adalah barrier yang ada di epitel ya. Jadi sistem epitel yang ini masih di mukus ya, di sebelum epitel. Jadi ada protein protein antibakteri, protein antibakteri, kemudian ada imunoglobulin A, ada epitel. Ini semuanya adalah pertahanan yang pertama. Kemudian juga adanya mukus. Kemudian kalau dia ternyata bisa masuk ya, bisa menembus sel, maka di situ akan ketemu adalah sel yang ada di jaringan, yaitu ada sel dendrit, sel makrofag, NK sel yang fungsinya adalah untuk fagositosis, di samping dengan sel nanti sel neutrofil ya, kalau memang dia membutuhkan pertolongan. Nah, kemudian baru kalau dia tidak mampu mengatasi ini, baru dia akan mengaktifkan sel limfosit ya, sel limfosit. Nah, nanti di subepitel ini akan ada kelompok epitel ya, kelompok epitel yang berfungsi sebagai jaringan limfoid. Jadi di situ merupakan tempat penyimpanan dari sel limfosit. Kemudian baru ada muskulus otot polos ini ya, jadi perlindungan terakhirnya. Jadi pertama adalah ada protein antibakteri, ada mukus, kemudian ada imunoglobulin A. Kalau masih nembus maka ada epitel dulu ya, epitel. Kemudian kalau bisa nembus baru ketemu sel-sel fagosit. Kalau dia masih nembus lagi, dia bisa mengaktifkan sel-sel limfosit yang ada di jaringan. Kemudian juga akan ada pertahanan dari otot polosnya. Ini proses defikasi kayaknya sudah ya kemarin ya. Jadi lanjut aja ya. Sekarang adalah hepatobiliar. Jadi hepar ini merupakan organ aksesoris dari saluran pencernaan ya. Jadi ukurannya yang paling besar ya. Jadi sekitar 2,3 kg atau 2,5% dari berat badan. Nah, pada saat masih dalam kandungan ini dia berfungsi sebagai hematopoietik. Tetapi pada saat sudah sumsum tulang itu sudah berfungsi, maka proses hematopoietik di hepar ini menjadi berhenti. Kemudian dia berfungsi sebagai endokrin maupun eksokrin. Untuk eksokrinnya dia akan menghasilkan garam empedu, di mana garam empedu ini nanti akan disimpan di dalam vesika filia. Kemudian untuk endokrinnya dia akan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk metabolisme glukosa. Kemudian juga dia akan menghasilkan protein, kemudian juga menghasilkan anti trombolitik ya. Jadi supaya tidak terjadi pembekuan darah, yaitu menghasilkan heparin. Jadi hepar ini mendapat vaskularisasi dari arteri hepatika dan dari vena porta.
Jadi arteri hepatika ini merupakan cabang dari aorta abdominal. Jadi aorta abdominal itu nanti akan bercabang menjadi arteri hepatika, kemudian juga bercabang menjadi arteri celiaca. Nah, dari arteri celiaca ini nanti akan bercabang untuk arteri di daerah gaster ya, kemudian arteri di daerah lien dan arteri di daerah pankreas. Kemudian cabang berikutnya dari aorta abdominalis yang berikutnya adalah arteri mesenterika superior. Arteri mesenterika superior ini nanti akan memvaskularisasi pankreas, intestinal, dan sebagian dari kolon. Kemudian yang berikutnya adalah cabang dari arteri aorta aorta abdominalis berikutnya adalah arteri mesenterika inferior yang vaskularisi daerah kolon. Nah, semuanya dari kolon, dari intestinal, pankreas, lien, gaster, itu semua nanti akan bergabung menjadi satu membentuk vena porta. Nah, vena porta ini nanti akan masuk ke sinusoid, arterinya juga masuk ke sinusoid, kemudian nanti akan keluar dari hepar melalui vena hepatika, kemudian dia akan menuju ke vena cava inferior untuk menusuk ke jantung. Bentar. Yang pertama adalah fungsi dari liver, yang pertama adalah fungsi metabolisme. Jadi dia untuk metabolisme proteinnya, dia akan menghasilkan protein dan protein untuk faktor-faktor koagulasi, kecuali faktor 8. Kemudian untuk karbohidrat, dia akan melakukan proses gluconeogenesis dan glikogenolisis, jadi untuk menghasilkan glukosa. Kemudian untuk lipid dia akan mendegradasi asetil koenzim, kemudian proses metabolisme kolesterol dan fosfolipid. Berikutnya dia juga berfungsi untuk konjugasi dari bilirubin, pembentukan garam empedu, kemudian hematopoietik ini pada saat masih di dalam kandungan usia 9 sampai 24 minggu, kemudian juga menghasilkan fibrin, mendegradasi fibrin itu ya. Jadi supaya tidak terjadi pembekuan darah, kemudian juga merubah laktat menjadi glukosa. Ini adalah proses pembentukan pembentukan eritrosit ya. Sama sih sebenarnya ini. Kalau ini adalah peran dari eritropoietin ya, kurang gede. Jadi pertama makanan yang mengandung Fe itu nanti di saluran cerna akan diserap Fe-nya, kemudian Fe ini akan berikatan dengan protein transferin ya. Dia akan dibawa menuju ke bone marrow, kemudian Fe-nya akan diubah atau berikatan dengan hem akan membentuk Hb sehingga akan terbentuklah eritrosit. Kemudian eritrosit yang dihasilkan akan masuk ke sirkulasi. Dia akan melewati lien. Nah, pada saat dia melewati lien, maka eritrosit yang ukurannya sudah tua, umurnya sudah tua, sehingga dia tidak mempunyai kemampuan fluiditas yang bagus, sehingga dia terjerat di daerah sinusoid yang di daerah lien, maka dia akan difagositosis oleh makrofag, sehingga akan didestruksi, akan membentuk Hb dan bilirubin. Nah, bilirubin ini nanti akan dibawa menuju ke hepar, jadi dia akan dilakukan proses konjugasi ya. Jadi bilirubin supaya dia larut di dalam air. Nah, setelah dilakukan proses konjugasi, maka bilirubin ini akan dibuang melalui feses menjadi sterkobilin ya. Sterkobilin ini menyebabkan
feses berwarna ke kuning kehijauan atau dibuang melalui ginjal sehingga urinnya berwarna kecoklatan. Itu adalah mekanisme pembentukan Fe. Oh, yang ini berarti bedo. Kalau ini adalah bagaimana pengaruh hormon eritropoietin ya. Jadi eritropoietin itu kan dihasilkan oleh ginjal. Nanti hormon eritropoietin ini akan merangsang pembentukan eritrosit yang ada di sumsum tulang. Jadi bahan dasarnya adalah Fe yang berasal dari makanan, kemudian akan diserap masuk ke dalam darah, kemudian melalui protein diikat oleh transferin ya, diikat oleh transferin, kemudian dia akan dibawa ke sumsum tulang, maka dia akan dihasilkan eritrosit. Nah, eritrosit tadi akan berfungsi untuk membawa oksigen dan CO2 ya. Nah, pada saat eritrosit itu sudah tua, maka dia akan dilakukan proses degradasi. Proses degradasi tadi akan menghasilkan Fe. Nah, Fe tadi itu akan disimpan di hepar. Jadi kalau nanti dia dibutuhkan, dia akan dimasukkan ke dalam darah menuju ke sumsum tulang atau dibuang ya kalau kelebihan. Kemudian Fe tadi selain dibawa ke sumsum tulang, dia juga akan disimpan di dalam hepar ya. Jadi tempat penyimpanan sementara Fe itu ada di hepar. Jadi kalau dibutuhkan baru nanti dia dilepaskan untuk dibawa ke sumsum tulang. Nah, pembentukan eritrosit di sumsum tulang ini dipengaruhi oleh hormon eritropoietin. Berikutnya adalah fungsi humoral dari liver. Dia menghasilkan proses aktivasi dari hormon tiroid ya. Jadi hormon tiroid itu kan ada dua, T3 dan T4. Nah, yang aktif itu adalah T3. Tapi sebagian besar dalam bentuk T4. Sehingga kalau T3 ini sudah selesai bekerja, maka T4 ini harus masuk ke hepar. Maka dia akan dikonversi menjadi T3. Baru dia akan bekerja untuk ke target selnya. Kemudian untuk proses degradasi insulin. Jadi insulin itu kalau dia dihasilkan berlebihan kan akan menyebabkan terjadinya hipotensi, hipoglikemi. Supaya tidak terjadi hipoglikemi, maka insulin yang beredar itu nanti sebagian besar juga akan mengalami degradasi di daerah hepar. Kemudian hormon aldosteron, estrogen, androgen, dan ADH ini juga diinaktivasinya di hepar. Kemudian kalau ada gangguan fungsi hepar ya pasti akan terjadi juga gangguan imunologi ya. Kemudian untuk fungsi imunologinya itu ada sel Kupffer yang berfungsi untuk fagositosis antigen. Berikutnya adalah fungsi biodegradasi dari obat atau makanan atau bahan-bahan yang bersifat toksik ya. Jadi ada dua fase, yaitu fase 1 di mana terjadi aktivasi dari sitokrom P450 melalui proses oksidasi dan reduksi. Nah, proses ini akan menghasilkan radikal bebas yang banyak. Kemudian fase 2 ini adalah fase konjugasi di mana bahan-bahan yang bersifat toksik tadi itu akan lebih bersifat larut di dalam air karena adanya aktivasi dari UDP glukuronil transferase. Nah, ini prosesnya ya. Jadi misalnya ada bahan-bahan yang bersifat toksik, maka fase 1 dia akan mengaktifkan sitokrom P450 sehingga akan terjadi reaksi oksidasi reduksi sehingga dia menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini supaya tidak terjadi kerusakan, maka hepar itu sebenarnya sudah mempunyai radikal bebas antioksidan endogen, yaitu SOD, kemudian katalase, glutation, dan hidrogen peroksida ya. Jadi sudah ada antioksidannya. Tetapi kalau ini berlebihan produksi radikal bebasnya karena kita minum obat misalnya ya, obat itu kan sebenarnya toksin ya. Maka kita perlu tambahan antioksidan dari luar, misalnya dari makanan, misalnya dari sayuran atau dari buah ya. Jadi ada vitamin B,
asam folat, glutation, kemudian dari flavonoid ataupun fosfolipid supaya dia bisa meredam radikal bebas yang dihasilkan oleh fase 1. Kemudian fase 2 ini terjadi proses konjugasi. Jadi dia akan menyebabkan menjadi lebih larut di dalam air sehingga dia akan lebih mudah dibuang melalui ginjal. Kemudian nanti setelah dia sifatnya lebih bersifat polar, maka ada 2 macam pembuangannya, bisa melalui ductus biliaris, kemudian ke saluran cerna bersama dengan feses, atau melalui darah menuju ke ginjal, dikeluarkan bersama dengan urin. Kemudian ini adalah sintesa dari asam empedu, ini berasal di hepatosit ya, ini akan bahan dasarnya adalah kolesterol, kemudian kolesterol ini nanti akan diubah menjadi deoksikolik asid dan litokolik asid ya. Ini yang akan masuk ke enterosit ya, yang akan berfungsi untuk mengemulgasi dari lemak. Jadi misalnya di sini ada makanan yang mengandung lemak, maka kan makanan yang mengandung lemak tadi itu akan merangsang duodenum untuk mengeluarkan kolesistokinin. Nah, kolesistokinin ini akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan lipase pankreas. Kemudian kolesistokinin tadi juga akan merangsang pengeluaran garam empedu tadi dari vesika velia. Jadi dari vesika velia ini nanti akan masuk ke ductus biliaris, kemudian masuk ke ductus choledochus bermuara di sphincter Oddi ya, sphincter Oddi sehingga dia akan bergabung ya. Jadi nanti akan mengemulsi dari lemak sehingga lemak itu bisa larut di dalam air atau nanti dia akan membentuk yang disebut dengan micelle. Hepar juga menghasilkan protein, yaitu terutama adalah protein albumin dan globulin ya, di mana lebih banyak adalah dalam bentuk albumin. Kemudian dia juga menghasilkan protein-protein untuk itu ya tadi pembekuan darah tadi ya, mencegah pembekuan darah. Kemudian enzim yang dihasilkan ada ALP. Jadi ALP ini merupakan enzim yang merupakan indikator terjadinya obstruksi dari ductus biliaris. Jadi kalau ada sumbatan dari ductus biliaris, maka enzim alkalin fosfatasenya ini akan meningkat. Nah, kalau ada sumbatan ductus biliaris, maka bilirubin yang ada di hepar itu tidak bisa masuk ke vesika velia sehingga dia akan masuk ke darah. Maka akan terjadilah kondisi yang disebut dengan jaundice atau ikterus ya. Jadi warnanya kulit atau mata itu menjadi kuning kehijauan. Kemudian kalau untuk marker imunologi kelainan atau kerusakan di hepar itu bisa pakai antinuklear faktor. Ini 80% kalau ada pasien dengan antinuklear faktornya positif, pasti dia akan terjangkit penyakit autoimun. Kemudian mitokondria antibodi ini juga untuk mendeteksi adanya sirosis dari biliar atau kelenjar biliar. Kemudian alfa fetoprotein ini untuk mendeteksi adanya CA di hepar. Berikutnya adalah gallbladder itu vesika velia ya. Jadi vesika velia itu fungsinya adalah untuk menyimpan garam empedu dan mengentalkan garam empedu. Kemudian dia akan bersifat alkali. Kemudian dia tidak bersifat indispensable. Jadi kalau misalnya dia di operasi, misalnya ada pecah gitu ya, gallbladder pecah, maka dia
ini tidak berkaitan dengan disfungsi dari liver. Jadi selama duktusnya itu masih ada ya. Tadi duktusnya itu masih ada, maka dia masih bisa dikeluarkan. Jadi ini kan dari hepar ya. Apa tadi metabolisme bilirubin tadi kan di hepar. Kemudian kan dia harus disimpan ke vesika filia. Misalnya ini vesika filianya pecah, kemudian ini harus di remove atau diambil, maka heparnya tidak akan terpengaruh selama duktus yang mengeluarkan ke saluran cerna ini masih ada. Tapi kalau duktusnya ini yang tersumbat, nah ini yang bermasalah. Hepar akan mengalami gangguan. Berikutnya adalah pankreas. Jadi pankreas ini letaknya melintang ya. Jadi melintang mulai dari lekukan dari duodenum menuju ke arah lien. Jadi ke arah kiri ya, ke arah kiri. Jadi melintang horizontal ke arah kiri mulai dari lengkung duodenum menuju ke lien. Kemudian pankreas ini terdiri dari ada dua struktur. Jadi ada struktur eksokrin dan ada struktur endokrin. Kalau struktur eksokrin ini fungsinya adalah menghasilkan enzim yaitu lipase, amilase, kemudian kemotripsin, tripsin, kemudian juga menghasilkan bikarbonat. Sedangkan kalau yang endokrin yaitu apa ini namanya Islet-Langerhans itu ada enzim-enzim ada sel-sel yang menghasilkan insulin yaitu sel beta, menghasilkan glukagon sel alfa, menghasilkan somatostatin itu sel delta, kemudian epsilon itu menghasilkan pankreas peptide ya. Kemudian vaskularisasinya ini proses nanti aja wes iki nanti kamu dengar sendiri aja kalau. Nah, untuk proses diferensiasinya nanti sudah. Sik. Jadi mana? Nah, ini untuk yang eksokrin dan endokrin ya. Jadi 85% kan dia terdiri dari eksokrin ya, yang fungsinya untuk mengeluarkan enzim-enzim untuk proses digestif dan menghasilkan bikarbonat. Jadi strukturnya ini adalah asinus. Kemudian dari asinus ini nanti akan mengeluarkan melalui ke duktus ya. Duktus, nah dari duktus ini nanti akan menuju ke duktus utamanya. Nah duktus yang utama yang ada di pankreas itu ada dua, yaitu duktus Wirsunghi dan duktus Santorini. Jadi yang bawah itu Wirsunghi, yang atas itu Santorini. Jadi yang utama adalah duktus Wirsunghi. Kemudian juga duktus Wirsunghi ini nanti akan ketemu dengan duktus coliductus dari vesika filia, keduanya nanti akan bermuara di sphincter Oddi di daerah duodenum. Ini bagaimana sekresi bikarbonat. Jadi yang pertama CO2 di dalam darah akan masuk ke dalam asinus ya. Nanti akan bergabung dengan H2O sehingga terjadilah H2CO3. Kemudian dengan adanya bikarbonat akan berubah menjadi H+ dan HCO3-. Kemudian HCO3- ini nanti akan dikeluarkan menuju ke duktus, kemudian nanti akan yang H- terus H+-nya ini ditukar masuk ke dalam darah sehingga terjadilah proses buffer. Kemudian bagaimana ini sama ya sekresinya tadi ya. Jadi contohnya mekanismenya seperti ini. Ini CO2 dengan H2O menjadi H2CO3 dengan karbonik anhidrase berubah menjadi HCO3 menjadi HCO3- dan H+. Kemudian HCO3-nya akan keluar ke duktus. Nah, HCO3- yang keluar ini karena ini kan min ya, maka diganti oleh klorida. Kemudian karena ini H+-nya masuk ke dalam darah, maka di sini supaya tidak kekurangan
positif, maka diganti dengan Na. Berikutnya adalah fase dari sekresi di pankreas. Jadi kalau sekresi pankreas itu sebenarnya juga mulai fase sefalik, gastrik, dan intestinal. Tetapi 75% itu terjadi pada fase intestinal. Jadi pada fase sefalik, di mana masih membayangkan makanan, merasakan makanan, mengunyah makanan, ini nervus vagus ini sudah merangsang pankreas untuk mengeluarkan enzimnya sebesar 20%. Kemudian pada saat makanan masuk ke gaster, di mana protein dipecah di gaster, ini juga menyebabkan pankreas mensekresikan sekitar 5-10%. Kemudian pada saat fase intestinal, di mana makanan masuk ke dalam duodenum, sehingga duodenum akan mensekresikan sekretin, CCK, atau kolisistokinin, dia akan mengaktifkan enzim saraf nervus 10, maka akan terjadi sekresi dari pankreas sebanyak 70-75%. Amilase tadi itu kan ada 2 ya. Jadi dia dihasilkan di di daerah kavum oris dan di daerah duodenum ya. Fungsinya adalah untuk memecah karbohidrat menjadi disakarida ya. Disakarida. Kalau yang di pankreas ini nanti amilasenya itu akan merubah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian ini sama ya, tadi mekanismenya tadi yang sudah ya, yang di depan tadi. Kemudian untuk digestif protein tadi kan begitu ada protein tadi kan pankreas akan mengeluarkan sekretin ya. Duodenum mengeluarkan sekretin sehingga merangsang untuk pankreas mengeluarkan tripsin dan kemotripsin. Nah, enzim protein atau pemecah protein yang dihasilkan oleh pankreas itu sifatnya harus inaktif. Jadi dia tidak boleh aktif. Karena begitu dia aktif, maka dia akan merusak dari pankreas itu sendiri. Sehingga dia dihasilkan dari asinus masuk ke duktus itu masih belum aktif. Kemudian masuk ke duodenum dia belum aktif, dan dia baru aktif setelah ketemu ini endopeptidase ya. Nah, endopeptidase inilah yang akan menyebabkan terjadinya aktivasi dari enzim yang ada di pankreas tadi yang sudah masuk ke duodenum. Sehingga dia akan berubah menjadi tripsin, kemotripsin, elastase, dan karboksipeptidase yang sudah aktif. Kalau dia sudah aktif, maka dia akan memecah protein menjadi asam amino. Ini sudah. Jadi kalau proses transport dari asam amino itu karena dia molekulnya besar ya, karena molekulnya besar biasanya dia menggunakan kotransport ya. Jadi ada protein pembantu. Berikutnya adalah lipid. Nah, kalau lipid ini adanya makanan di daerah duodenum yang mengandung lipid, maka akan keluar kolisistokinin. Kolisistokinin ini nanti akan mengaktifkan pankreas untuk mengeluarkan lipase. Nah, dengan adanya lipase ini, maka akan dipecah lipid tadi ya menjadi free fatty acid, kemudian gliserol dan monogliserol. Di mana monogliserol dan diasilgliserol itu nanti akan berubah menjadi trigliserol. Kemudian free fatty acid monogliserol ditambah monogliserol itu nanti akan berubah menjadi trigliserol. Kemudian ditambah ada free fatty acid.
Kemudian fosfolipase itu juga akan diserap ya, fosfolipase dan kolesterol. Kemudian setelah diserap supaya dia bisa berikatan dengan air, maka dia harus diemulgasi oleh garam empedu. Jadi ini pertama kan tadi adanya lemak ya, lemak tadi yang sudah dipecah di intestinal kan dalam bentuk trigliserol, kolesterol, kemudian fosfolipid, terus free fatty acid, dan lemak-lemak yang vitamin yang larut di dalam lemak ya. Kemudian dia harus berikatan dengan garam empedu supaya dia bisa lebih larut. Namanya adalah misel ya. Kemudian dengan adanya misel ini nanti dia akan diserap masuk ke enterosit, kemudian dari enterosit menuju ke pembuluh limfe karena dia tidak larut di dalam air ya. Masih lemak yang teremulgasi tetapi dia tidak larut di dalam air sehingga dia akan lebih banyak masuk ke pembuluh limfe. Nanti di dekat di dekat vena porta dia akan masuk ke sistem sirkulasi. Lemak ini nanti akan berikatan dengan protein lipoprotein lipase ya, sehingga dia akan berubah menjadi kilomikron. Nah, kilomikron itulah yang nanti dia akan bisa larut di dalam air sehingga ikut aliran darah untuk masuk ke organ atau masuk ke hepat. Nanti pas di metabolisme lipid pasti dijelaskan. Kemudian sekresi pankreas ini diatur oleh yang pertama adanya hormon sekretin, GIP, dan kolisistokinin. Jadi kalau sekretin itu kalau ada makanan dari gaster yang sifatnya asam, kemudian mengandung karbohidrat dan protein. Kalau yang GIP ini yang mengandung karbohidrat dan lemak. Kemudian kalau CCK mengandung protein dan lemak sehingga akan merangsang pankreas untuk mengeluarkan amilase, lipase, dan proteasenya yaitu tripsin, kemotripsin. Kemudian untuk fungsi endokrinnya ini namanya adalah kumpulan selnya ini namanya adalah islet Langerhans di mana 60% ini adalah terdiri dari sel beta pankreas. Jadi sel beta pankreas itu letaknya biasanya ada di daerah perifer gini ya. Ini yang lebih gelap ini anunya apa? Jadi intinya lebih gelap ini adalah sel beta pankreas. Jadi dia akan menghasilkan hormon insulin, sedangkan sel-sel yang lain di sekitarnya itu ada sel alfa menghasilkan hormon glukagon, kemudian sel beta menghasilkan somatostatin, sel epsilon menghasilkan pankreatik peptide. Kemudian di sini juga ada pembuluh darah karena hormon itu tidak lewat duktus ya. Jadi setelah disekresikan oleh selnya maka dia akan masuk ke pembuluh darah, kemudian ikut aliran darah menuju ke targetnya. Ini fungsinya kalau insulin itu adalah mengendalikan kadar glukosa darah ya. Jadi dia menurunkan glukosa darah. Caranya bagaimana? Dengan cara misalnya menguptake ya, glukosa uptake. Jadi glukosa di dalam darah masuk ke dalam sel, kemudian dia menghambat atau mengaktifkan glikogenesis, mengaktifkan lipogenesis. Kemudian dia akan menyebabkan kalium itu banyak diuptake ya oleh sel. Sehingga harapannya maka akan terjadi penurunan kadar glukosa, penurunan kadar lemak ya. Kemudian juga akan ada proses anabolisme. Jadi protein-protein itu akan dibentuk untuk menyusur suatu struktur dari sel itu sendiri. Kemudian kalau efek dari hormon glukagon itu kebalikannya. Jadi kalau glukagon itu meningkatkan kadar glukosa darah melalui apa? Melalui proses gluconeogenesis, lipolisis, dan katabolisme protein. Sehingga nanti efeknya akan terjadi glukosa di dalam darah itu naik, kemudian profil lipid di dalam darah juga naik, misalnya LDL, VLDL, kolesterol, TG itu naik semua. Kemudian juga akan terjadi
yang disebut dengan ketoasidosis ya. Jadi pada saat lemak itu dipecah, itu dia akan menghasilkan free fatty acid, kemudian free fatty acid itu akan diubah menjadi glukosa. Nah, hasil sampingannya itu adalah benda keton. Nah, benda keton itu sifatnya asam sehingga terjadilah kondisi asidosis atau yang disebut dengan ketoasidosis. Regulasi dari hormon insulin dan glukagon itu kalau tergantung dari kadar glukosa darah ya. Jadi kalau kadar glukosa darah, misalnya kita makan ya. Nah, misalnya kita habis makan kemudian glukosa darah pasti akan tinggi toh. Nah, kalau glukosa darah di dalam glukosa darah itu tinggi, maka akan merangsang sel beta untuk menghasilkan insulin. Nah, insulin ini nanti akan menarik glukosa di dalam darah masuk ke dalam hepar, masuk ke dalam otot, masuk ke dalam jaringan lemak, sehingga glukosa di dalam darah akan berkurang. Maka glukosa akan normal. Kalau kebablasan, maka terjadi penurunan kadar glukosa di dalam darah, maka pankreas akan menghentikan sekresi insulin, dia akan mengaktifkan sekresi glukagon. Nah, glukagon ini nanti akan bekerja di hepar, maka dia akan menyebabkan terjadinya glikogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis, dan proteolisis. Akibatnya akan terjadilah glukosa yang meningkat di dalam darah, sehingga dia akan kembali normal. Kalau kebablasan lagi ya insulin yang bekerja lagi. Itu mekanismenya. Kemudian bagaimana sekresi dari insulin? Jadi kalau ada glukosa di dalam darah tinggi, maka efek glukosa itu salah satunya adalah ke sel beta ya. Maka dia akan berikatan dengan glukosa transporter karena glukosa tidak bisa nembus ke sel, dia harus ada protein kariernya, yaitu glukosa transporter 2. Maka glukosa akan masuk ke dalam sel beta. Nah, glukosa ini nanti akan diubah menjadi ATP. Jadi melalui proses glikolisis dan oksidatif fosforilasi, dia akan berubah menjadi ATP. Dengan adanya ATP, ini akan terjadi proses depolarisasi, sehingga akan menyebabkan terjadinya penutupan dari kanal kalium. Nah, kalau kanal kalium itu tertutup, maka akan terjadi pembukaan kanal kalsium, sehingga kalsium masuk di dalam sel, maka kalsium ini akan mendorong vesikel-vesikel yang berisi insulin ya, itu untuk bergeser mendekati membran, sehingga terjadi fusi, maka keluarlah insulin. Nah, insulin yang rilis ini nanti akan bekerja di target organ. Kalau hormon somatostatin fungsinya adalah mengendalikan kedua hormon. Jadi kalau insulin sudah kebablasan bekerja, misalnya glukosa darah sudah terlalu tinggi, terlalu turun, maka dia akan menghambat insulin mensekresikan glukagon. Sehingga glukosa darah akan naik. Kalau glukosa darah naiknya sudah kebablasan, maka somatostatin menghambat glukagon mensekresikan insulin. Seperti itu. Sudah? Ada pertanyaan? Halo. Oke, dokter. Ada pertanyaan enggak? Nanti kuliahnya tak kirim nang WA nih Mbak Dela ya, biar Mbak